Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmihima. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Monggo Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah, dan marilah kita bersolawat kepada junjunan alam Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, izin Allah, kudrat Allah Subhanahu wa taala, kita dianugerahi oleh Allah suatu nikmat yang sangat luar biasa, yaitu adalah bisa mengikuti aktif thalabul ilmi. Yang namanya thalabul ilmi ini adalah suatu kewajiban yang sangat sakral, yang tidak boleh kita tinggalkan sampai kapanpun. Selagi ruh masih ada di badan kita, jangan sampai kita berhenti untuk mencari ilmu atau belajar ilmu. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana sabda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ilmu, sinau ilmu, belajar ilmu, faridatun, itu adalah fardu banget. Makanya di situ ada dikasih tanda ta. Ta itu adalah bimakna ta sigot mubalaghah. Jadi diberi arti banget, sangat. Jadi belajar ilmu ini adalah sangat-sangat wajib, sangat-sangat harus, sangat-sangat dipentingkan. Untuk siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi seluruh umat Islam, laki-laki dan perempuan. Jadi mau perempuan, mau laki-laki, itu adalah diwajibkan untuk belajar ilmu, insya Allah. Ilmu itu banyak. Ilmu silat, ilmu kebatinan, ilmu politik, dan lain sebagainya. Ilmu apakah yang benar-benar diwajibkan untuk kita, seluruh umat manusia yang beragama Islam? Ilmu hal, yaitu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah suatu ilmu yang benar-benar berkaitan dengan ibadah. Jadi kalau ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan ibadah itu tidak wajib, ya. Ya maksudnya yang berkaitan mutlak lah. Seperti apa? Seperti kita sholat. Sholat itu kita harus bisa. Seperti apa kaifiat sholat? Tata cara sholat. Misalkan haji,
sidoko, dan lain sebagainya tentang kaifiat ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya itu adalah dinamakan ilmu hal, belajarnya itu adalah diwajibkan. Kalau kita tidak sampai belajar hal itu, maka kita adalah berdosa, karena ini fardu ain. Jadi ilmu itu kan ada 3, ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Jadi ketiga ilmu ini adalah diwajibkan kita belajar. Kalau kita meninggalkan tidak belajar, maka kita itu adalah berdosa. Terus berdosa kita tiap hari sampai kita mati. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di era globalisasi sekarang ini, kita tidak seperti dulu. Kalau dulu untuk belajar ya susah, harus kita ke pesantren, harus kita mendatangi ulama, jangan kiai, ustaz. Tapi sekarang alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, asal kita mau belajar sangat mudah. Alhamdulillah. Jadi Al-Fakir ingat ya, waktu dulu, waktu masih kecil. Jadi di kampung ya, di kampung Al-Fakir ada preman ya. Preman ini memang sangat luar biasa gitu, tapi ya udah termasuk udah tua gitu kan. Mungkin dari waktu muda sampai dia tua itu tetap ya profesinya dia seperti itu. Jadi ya Al-Fakir ingin ketawa ya, maksudnya ya namanya dia kan belum pernah belajar agama gitu kan, belum pernah ngaji, belum pernah pesantren, belum pernah sekolah, belum pernah. Jadi sampai tua pun ya masih kayak begitu. Kalau sholatnya ya namanya juga nggak punya ilmu ya, nggak pernah belajar. Jadi sholat itu semaunya. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, semaunya, seinginnya. Jadi sekehendak dewek saja gitu, seperti itu. Kadang-kadang ya sholat subuh juga ya tidur mungkin malam gadang gitu kan, mungkin ya tahu apalah. Kadang-kadang bangun itu jam 10 pagi gitu. Terus mandi ya, mandi ke kolam. Jadi masjid kan, di masjid itu, jadi di depan masjid itu ada kolam renang seperti itu besar. Ya walaupun udah tua gitu ya, yang namanya preman ya gitu, preman kawak ya. Dia mandi itu loncat saja gitu kan, loncat cegur gitu ke kolam itu, udah langsung wudu ceritanya, udah mandi, beres mandi langsung wudu, langsung sholat subuh jam 10 gitu kan. Terus dia kan itunya suaranya nyaring kan, usolli fardhu subhi, usolli fardhu subhi, ayo usolli fardhu subhi, tapi udah jam 10 gitu. Terus yang mendengar itu di luar gitu kan, Aki, ini mau udah jam 10, bukan sholat subuh. Yang dia ngomong, ya udah nggak apa-apa, ya bagaimana aku aja, bagaimana saya aja. Itulah, jadi kalau kita memang tidak belajar ilmu, jadi tidak belajar ngaji, jadi seperti itulah kejadiannya. Bahkan ini ya, jadi kan teman Al-Fakir banyak yang belajar ngaji, banyak yang pesantren. Di situ ada pesantren baru ya. Jadi disenangi gitu. Jadi wah, dari mana-mana pada datang pada ingin ngaji di situ pesantren. Terus termasuk itu anak preman itu, dia mohon kepada bapaknya, Pak ingin ngaji. Terus dia jawab, untuk apa ngaji? Jangan ngaji-ngaji. Bapak juga dulu enggak ngaji. Udah, jangan ngaji. Untuk apa ngaji sih? Untuk apa? Jadi memang anak itu tergantung orang tua. Kalau orang tuanya begitu, ya anaknya pasti didik seperti itu. Ya akhirnya karena anaknya benar-benar ingin ngaji gitu, ya akhirnya ya namanya orang tua ya sama anak ya kalah gitu kan.
Ya udah kalau mau ngaji mah, katanya di pesantren katanya harus masak sendiri, katanya harus bawa beras, udah bawa beras. Pas bawa beras langsung, ya namanya preman ya, preman tua maksudnya. Udah, kapan berangkat? Oh nanti katanya besok. Ya udah berangkat aja besok. Ini Bapak sediain ini berasnya. Langsung bawain beras itu sekarung langsung. Udah ini bawa beras sekarung. Pak jangan banyak-banyak. Ya udah pokoknya kamu di situ jangan ngaji, makan aja yang besar gitu. Ya akhirnya gitu. Ini kamu di bawaan beras banyak, kamu di situ makan yang besar ya. Jangan yang sarain badan, jangan yang sarain diri katanya. Katanya di pesantren sengsara, kurang makan, kamu mah jangan. Udah makan yang besar. Masak yang banyak. Seperti itu. Ya seperti itulah. Jadi oleh karena itu, walaupun bagaimana tetap kita harus benar-benar belajar ngaji, karena sesuatu amalan, perbuatan ibadah apapun bentuknya, kalau kita tidak mengerti ilmunya, kaifiatnya, prosedurnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu Ruslan di dalam kitab Az-Zuban, fa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi barang siapa yang beramal, mengamalkan, melaksanakan peribadahan apapun itu, kalau kita tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui caranya, maka tidak akan diterima, yakni ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, ayo jangan sampai kita belajar ini berhenti di perjalanan. Jangan sampai kita merasa pintar, karena kita semua tidak ada yang pintar. Yang pintar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya ilmu Allah, luasnya ilmu Allah, seandainya seluruh air yang ada di muka bumi ini dijadikan mangsi, dan seluruh pepohonan dijadikan kalam, dan seluruh tanah bebatuan semua dijadikan kertas untuk mencatat, menulis ilmu Allah, maka tidak akan cukup. Saking banyaknya, saking luasnya, saking dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya jangan kita merasa pintar, jangan kita merasa hebat, karena tidak ada kepintaran, tidak ada kehebatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di hadapan Allah adalah sama. Oleh karena itu, ayo biasakan, budayakan kita bersifat tawadhu. Biasakan, budayakan kita untuk saling menghormati, menghargai dengan sesama. Dan di sini Al-Fakir insyaallah, karena memang kita hidup di dunia, sering kita banyak problema apapun itu. Kadang-kadang kita sukses di dalam ekonomi, kadang-kadang kita sukses di dalam wibawa, karisma, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita punya anak yang enggak karuan, tidak sesuai dengan orang tua, tidak sesuai dengan masyarakat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, yang mana amalan dan aurad ini kalau kita amalkan dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak kita cerdas, agar anak kita cermat, agar anak kita pintar dan berbudi luhur, lemah lembut dan taat kepada orang tua, dan supaya bermanfaat bagi nusa bangsa, agama dan negara. Maka amalkan ini aurad. Insyaallah ini aurad sangat mustajab, sangat manjur, sangat ampuh, dan sudah tajribah.
Anak sebandel apapun, anak sebejat apapun, kalau kita amalkan aurat ini, langsung kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh, solehat. Bagaimana caranya? Caranya pertama kita puasa 1 hari ya. Puasa 1 hari. Bagaimana kalau kita enggak kuat puasa? Ya enggak apa-apa, enggak puasa juga. Yang penting, yang paling utama puasa. Yang tidak kuat puasa karena uzur, silahkan tidak puasa. Apa yang diwirid? Yang diwirid itu pertama, wudu itu kita tajdidul wudu. Jadi tajdidul wudu itu maksudnya wudu itu jangan 1 kali. Pertama kita wudu, langsung ambil wudu lagi, langsung ambil wudu lagi, maaf ya. Jadi 3 kali ambil air wudu. Setelah itu langsung kita sholat sunnah, usolli sunnata lillahi ta'ala ya, kalau sunnah mutlak. Kalau sunnah tahajud ya usolli sunnah tahajud ya. Usolli sunat tahajud. Kalau duha ya sholat duha. Jadi yang penting kita sholat sunnah dulu. Setelah sholat sunnah langsung baca oleh kita ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi ini dibaca, kita menghadap air. Jadi kita sedain air 1 gelas, langsung kita dibaca itu ke air 2012 ya, jangan kurang jangan lebih. Setelah beres langsung kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keinginan kita, langsung air itu kita tatafal. Tatafal itu yaitu ditiup pakai ludah sedikit seperti begini. Seperti begitu. Terus air itu kita minta kepada Allah tujuan kita, langsung kita kasihkan kepada anak yang kita maksud. Atau misalkan ada orang lain tetangga minta anaknya yang begitu brengsek misalkan, ya kita yang penting di dalam doanya saja kita dalam memintanya. Jadi misalkan nama Anu bin Anu supaya Anu seperti itu. Nah, itu supaya terminum atau diminumkan. Insya Allah kalau ini kita amalkan, kita kerjakan, insya Allah apa yang kita inginkan itu insya Allah dikabul, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan ini, aurat ini, Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun, handai tolan, saudara, kenalan, keluarga, siapapun yang menemukan video ini, silahkan tafadhol amalkan. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.